Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatiana Cinta Kepada Cirin sebagai moderator dalam presentasi pada hari ini. Sebelum memulai presentasi pada hari ini, alangkah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Langsung saja kepada pemateri pada hari ini, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Aina dengan NIM 2030204094 dari Pendidikan Biologi C 2022. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ketahanan nasional. Pada pendahuluan, setiap negara sudah pasti memiliki cita-cita dan tujuan yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Hal tersebut tidak dapat dicapai tanpa kesadaran dari setiap warga negara dan komponen yang mendukungnya. Perwujudan cita-cita dan tujuan nasional bukanlah pekerjaan yang mudah dan dapat dilakukan cepat, melainkan harus melalui proses, dinamika, dan upaya secara terus-menerus. Bangsa Indonesia menyadari bahwa upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional tersebut dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG yang harus diatasi dan ditanggulangi dengan kemampuan, kekuatan, keuletan, dan ketangguhan atau keempat. Studi ATHG dan keempat perlu dipupuk, ditumbuh, dan dikembangkan dan ditingkatkan secara terus-menerus agar bangsa Indonesia mampu menjaga, mempertahankan, dan menjamin keberlangsungan negara selama mungkin. Konsep keberlangsungan suatu negara dan bangsa yang diupayakan melalui pembangunan nasional disebut dengan ketahanan nasional. Pada materi GIS yang unsur-unsur ketahanan nasional, yang keempat hubungan antara Trigatra dan Pancagatra, dan yang kelima implementasi ketahanan nasional bagi warga negara. Yang keenam, radikalisme dalam kehidupan. Pada bab pembahasan tujuan yang berhubungan dengan lokasi strategis yang analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu negara. Di sisi lain, geostrategis juga mempertimbangkan kemampuan pemerintah dalam mempertimbangkan geopolitik dari letak geografisnya,
demi mencapai kepentingan nasional. Geostrategis memiliki peran penting untuk mewujudkan tujuan nasional dan cita-cita proklamasi sudah dan awal digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD di Bandung tahun 1962. Konsepnya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia karena luasnya pengaruh komunis. Yang kedua, pengembangan lanjutan untuk membangun kemampuan nasional untuk menghadapi ATHG tahun 1965. Konsepnya yaitu geostrategis Indonesia harus mencakup konsep strategi untuk mengembangkan daya tahan dan keuletan, mengembangkan kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari internal dan maupun eksternal. Ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini merupakan konsep keberlangsungan atau survival suatu negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional. Ketahanan nasional berperan untuk melaksanakan dan mengatur konsep kesejahteraan, pertahankan doktrin nasional sebagai pola dasar pembangunan nasional dan sebagai sistem adu kekuatan dan adu kekuasaan. Yang keenam, percaya pada diri sendiri. Konsepsi dasar dan unsur-unsur ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya adalah konsepsi tentang pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segenap aspek kehidupan nasional melalui pemanfaatan, kerjasama, dan pemberdayaan lingkungan. Pembidangan aspek kehidupan nasional dirumuskan dengan metode Astagatra yang terdiri dari aspek alamiah dan aspek sosial. Ketahanan bidang posisi dan lokasi geografi Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu negara yang seluruh wilayahnya berupa daratan atau negara Sarwa benua atau serta daratan, misalnya Swiss dan Laos, menetapkan cara pandang yang khas yaitu berdasar pada konsepsi negara daratan tanpa melibatkan unsur laut. Yang kedua, negara pulau, yaitu negara yang sebagian besar wilayahnya berupa daratan dan hanya memiliki wilayah laut yang sempit. Misalnya negara-negara di Timur Tengah di sepanjang Laut Merah, negara-negara. Yang ketiga yaitu negara kepulauan, yaitu negara yang wilayah lautnya lebih luas daripada daratannya. Misalnya di negara kita yaitu Indonesia. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Prinsip dan pola pemberdayaan kekayaan alam didasarkan asas maksimal, lestari, dan daya saing. Asas maksimal merupakan asas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam. Asas lestari merupakan kebijakan pengelolaan sumber dan kekayaan. Asas daya saing dimaksudkan untuk menghasilkan devisa negara atau pendapatan negara untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara lain. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Keseimbangan komposisi penduduk akan berpengaruh terhadap kondisi ketahanan nasional secara keseluruhan. Sehingga, bila salah satu atau beberapa unsur keseimbangan terganggu, maka sangat rentan terhadap timbulnya berbagai macam konflik yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Untuk mengantisipasi ketimpangan jumlah penduduk di setiap penjuru wilayah, maka perlu diterapkan pola transmigrasi, terutama memindahkan penduduk miskin dan memiliki keahlian yang diperlukan di daerah yang baru. Gatra bidang ideologi. Untuk mengatasi kerancuan, maka perlu dimantapkan dan disebarluaskan kesamaan pemahaman terhadap ideologi Pancasila bagi seluruh bangsa Indonesia dengan mendasarkan pada yang pertama kemajemukan masyarakat Indonesia, yang kedua aspek kepemimpinan baik formal maupun informal, yang ketiga pembangunan nasional yang adil dan merata, yang keempat, kecenderungan perkembangan dunia. Gatra bidang politik. Politik dalam negeri diarahkan untuk memantapkan pelaksanaan demokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah dan bagaimana mekanisme kehidupan politik dapat dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, adil dan berkelanjutan. Politik luar negeri harus bersifat kenyal, moderat walau dalam hal yang kurang prinsipil, namun harus tetap berpegang prinsip dasar. Gatra bidang ekonomi. Aspek-aspek ekonomi dalam konteks ketahanan nasional Indonesia meliputi ekonomi kemasyarakatan, struktur dan komposisi perekonomian nasional, dan pembangunan ekonomi nasional. Untuk meningkatkan ketahanan nasional, bidang ekonomi harus dibangun sistem ekonomi yang tangguh melalui keseimbangan antara sektor pertanian dan industri, dan sejauh mungkin dihindari tiga kondisi yang bersifat negatif, yaitu yang pertama free fight liberalisme, yang kedua sistem etatisme, dan yang ketiga monopoli. Gatra bidang sosial budaya. Ketahanan nasional bidang sosial budaya menyangkut kebudayaan nasional, integrasi nasional, dan identitas nasional. Faktor yang mempengaruhi ketahanan nasional bidang sosial budaya yaitu agama, tradisi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Gatra bidang pertahanan keamanan nasional. Faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan nasional bidang Hankam antara lain sifat dan kondisi geografi Indonesia, situasi dan kondisi internasional, perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah keterbatasan sumber daya alam dan ketidakpastian masa depan kepemimpinan dan pengelolaan atau manajemen, yaitu kepemimpinan yang kuat, bersih, dan berwibawa, serta dinamis di semua eselan sesuai dengan kepribadian Indonesia. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka politik Hankamnas adalah defensif aktif, preventif aktif, bebas, dan aktif. Hubungan antara Trigatra dengan Pancagatra. Ketahanan mempunyai arti sempit dan statis yaitu daya lenting. Sedang dalam arti luas dan dinamis adalah ketahanan pribadi yang dikembangkan secara bertahap menjadi ketahanan nasional. Ketahanan pribadi manusia, Indonesia harus mencerminkan kepribadian Pancasila yang berintikan 1. Percaya pada diri sendiri, 2. Bebas dari rasa ketergantungan, 3. Memiliki jiwa dinamis, kreatif, dan 4. Pantang menyerah. Contoh implementasi geostrategis atau ketahanan nasional bagi WNI. Wujud dari implementasi geostrategis atau ketahanan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui bela negara. Ketentuan mengenai bela negara dijelaskan pada UU Nomor 3 Tahun 2002 pada pasal 9 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa upaya bela negara dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pertahanan negara, pendidikan kewarganegaraan,
pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara ini meliputi yang pertama, menjaga tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima, memiliki kesiapan fisik. Radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Radikalisme adalah paham atau aliran yang bertujuan untuk melakukan perubahan atau pembaruan sosial secara drastis dengan cara kekerasan. Tujuan utama radikalisme ini ialah mengusung konsep jiwa untuk melakukan perubahan. Perkembangan pemahaman terhadap radikalisme terjadi perubahan makna karena minimnya sudut pandang yang digunakan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menangkal radikalisme antara lain, yang pertama, memupuk ikatan rasa persaudaraan antar etnis, suku, budaya, dan agama. Yang kedua, menggali nilai-nilai nasionalisme. Yang ketiga, menanamkan semangat dan nilai-nilai juang 1945. Yang keempat, menanamkan semangat kebangsaan. Yang kelima, memberikan pemahaman bahwa bangsa Indonesia bisa merdeka. Yang keenam, membentuk sikap dan mental pada diri pemuda tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kesimpulan dari materi pada hari ini, yang pertama, geostrategis merupakan cara untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan lokasi strategis yang berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu negara. Yang kedua, geostrategi Indonesia adalah strategi suatu bangsa dalam memanfaatkan wilayah geografisnya sendiri untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Yang ketiga, ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan kita dalam menghadapi segala kekuatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang keempat, pembidangan aspek kehidupan nasional dirumuskan dengan metode Astagatra. Yang kelima, salah satu contoh dari implementasi ketahanan nasional adalah dengan melakukan bela negara. Daftar rujukan berasal dari buku Pendidikan Kewarganegaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Kori yang sudah menyampaikan materi mengenai ketahanan nasional. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Dian, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Halo, perkenalkan saya Dian dengan NIM 112. Sebelumnya izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui ketahanan nasional suatu negara dikatakan sudah baik atau belum? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dian yang telah menyampaikan pertanyaannya. Sementara ini pertanyaannya akan ditampung terlebih dahulu. Kepada Ain dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Perkenalkan, nama saya Ivyana Nur Aulia dengan NIM 098. Izin bertanya, bagaimana cara mahasiswa dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia di era globalisasi? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ivi yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan jawaban mengenai pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dian terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara mengetahui ketahanan nasional suatu negara dikatakan sudah baik atau belum. Untuk mengetahui ketahanan nasional suatu negara dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek. Untuk aspek yang pertama, bisa kita lihat pada aspek keamanan nasional, seperti kemampuan negara untuk menjaga kedaulatan, integritas teritorial, dan keamanan dalam negeri. Yang kedua, bisa kita lihat pada aspek politik, seperti kestabilan pemerintahan, demokrasi yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik. Yang ketiga, bisa kita lihat dari aspek ekonomi, seperti kemampuan negara untuk menghasilkan dan mendistribusikan kekayaan nasional, serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dan yang keempat, bisa kita lihat dari aspek sosial, seperti kemampuan negara untuk mengatasi masalah sosial dan menjaga harmoni antara berbagai kelompok masyarakat. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ivyana. Soalnya, bagaimana cara mahasiswa dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia di era globalisasi? Mahasiswa dapat memperkuat ketahanan nasional Indonesia di era globalisasi ini dengan melakukan beberapa hal. Saya akan memberikan beberapa hal, antara lain memperdalam pengetahuan tentang isu-isu global seperti perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Yang kedua, bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, politik, dan ekonomi yang membangun negara. Yang ketiga, bisa meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam berbahasa asing, terutama bahasa Inggris yang merupakan bahasa internasional kita. Dan yang keempat, dengan mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi dan teknologi yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang kelima, dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah-daerah terpencil atau tertinggal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah dapat diterima oleh kedua belah pihak? Bisa, Kori. Terima kasih. Baik, sama-sama. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan jawaban mengenai pertanyaan yang telah diberikan oleh penanya. Sekian presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.